Kementerian Perdagangan menargetkan ekspor RI dalam 5 tahun ke depan tumbuh 7,1 hingga 9,6%. Dalam upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto sebesar 8%, Kementerian Perdagangan menargetkan pertumbuhan ekspor selama 5 tahun ke depan berada di sasaran 7,1 hingga 9,6%. Kemendak optimis target ini akan tercapai mengingat ekspor Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Data BPS mencatat nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga Oktober 2024 mencapai 217,24 miliar dolar Amerika Serikat atau naik 1,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2024 membukukan surplus sebesar 2,48 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus neraca perdagangan tersebut meneruskan tren surplus selama 54 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Ya, ini kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentunya kan 8% kita harap Mbak Wamen ditopang juga oleh pertumbuhan ekspor yang tadi Mbak Wamen sudah bacakan. Sebenarnya cara yang paling sudah dipersiapkan untuk mewujudkan target pertumbuhan ekspor 7-9% itu apa? Ya, jadi ada beberapa hal yang sedang kami upayakan, khususnya Kementerian Perdagangan berupaya untuk memperluas pasar internasional kita. Kita melihat bahwa Bapak Prabowo Subianto baru saja kembali ke Indonesia. Salah satu rangkaian kunjungan beliau adalah ke Peru. Dan saat ralat beliau di Peru telah disampaikan juga bahwa Comprehensive Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Peru sudah dikonklut secara substansial. Dan ini salah satu upaya Kemendak juga bagaimana kita bisa menyelesaikan perundingan perdagangan internasional, baik itu untuk wilayah Peru, lalu kemudian juga untuk Kanada. Uni Eropa ini juga menjadi salah satu market utama kita untuk mengekspor. Dan harapannya bahwa perundingan perdagangan ini bisa selesai di kuartal utama pertama tahun 2024. Jadi kalau Peru ini banyak sekali, jadi kita mengekspor ada kendaraan bermotor, alas kaki, kertas, ini hanya sebagian example aja. Kalau dari Perunya ke Indonesia kita impor buah-buahan, berries. Jadi specialty mereka itu di situ gitu. Jadi mudah-mudahan dengan upaya kita memperluas pasar internasional ini juga bisa meningkatkan ekspor kita tentunya, karena dengan begitu ada kepastian bahwa market dan jelas apa aja sih sebetulnya yang dibutuhkan. Lalu kemudian yang kedua, kita juga mengidentify bahwa ada beberapa negara utama untuk ekspor kita. Salah satunya ada Arab Saudi, lalu kemudian ada Meksiko, ada Chile, Cina juga termasuk salah satunya, Korea Selatan, Uni Eropa, UAE, Vietnam, Kanada. Jadi semoga perundingan internasional yang saat ini sedang digalakan itu juga inline dengan negara-negara ekspor utama Indonesia. Itu jadi ini salah satu upaya yang kita dorong lah. Pertanyaan besar kita nih Mbak Wamen, karena kita melihat kondisi geopolitik ketika Presiden Donald Trump di Amerika Serikat sudah terpilih, di awal tahun depan akan dilantik. Kita kan sudah mendengar bahwa akan impor tarif itu kepada semua negara, dan kemungkinan besar kita akan melihat trade tension US and China, katanya yang bilang versi 2.0. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Indonesia menyiapkan strategi, Mbak? Karena yang kita masyarakat khawatir kalau China tidak bisa ekspor barang ke Amerika, barangnya akan dilempar ke Indonesia karena kita punya 200-an juta lebih penduduk yang bisa jadi pasar. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa menembus pasar Amerika Serikat ketika Donald Trump kelihatannya kan akan sangat proteksionis? Bagaimana, Mbak Wamen?
Jadi memang pada dasarnya kita memang dalam posisi wait and see ya, karena kepastian kebijakan dari Amerika sendiri juga masih kita lihat perkembangannya seperti apa. Itu belum pasti. Namun, ya, yang tadi kita bicarakan itu belum pasti ya? Iya, belum pasti, tapi kemungkinan besar. Mungkin bisa terjadi gitu kan. Jadi kita, negara Indonesia harus selalu mengantisipasi. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto juga melalui kunjungan-kunjungan internasionalnya, bertemu juga dengan telepon kalau tidak salah ya, dengan Donald Trump, Joe Biden juga kemarin ketemu di ralat G20. Nah, pada intinya kita mempunyai hubungan yang baik dengan Amerika Serikat, baik Amerika dan juga Cina. Namun ketika kita berbicara mengenai trade tension yang tadi disampaikan, bahwa ada kemungkinan bahkan untuk tarif yang ditetapkan buat Cina itu bisa di kisaran 60-an%. Nah, the good news, positifnya kita bisa mengambil ini sebagai peluang Indonesia untuk kemudian mengekspor ke Amerika gitu ya. Jadi karena tarifnya cukup tinggi, otomatis barang yang masuk dari Cina berkurang. Harapannya Indonesia bisa masuk tuh di gap itu. Gitu. Nah, tapi pertanyaan Mas tadi benar banget gitu, jangan sampai negara Indonesia justru menjadi market untuk barang-barang dari Cina yang tidak bisa diekspor ke Amerika. Nah, ini menjadi tantangan besar kita di negara Indonesia, dengan harapan bahwa dan Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwa kita harus melindungi yang sudah berjalan di dalam negeri. Dan kami di Kementerian Perdagangan juga selalu mengupayakan agar kegiatan-kegiatan baik itu perindustrian maupun kegiatan dalam negeri kita itu juga tetap bisa berjalan dengan baik. Kalau tentu bicara dengan berbagai tantangan yang ada ya. Baik. Kalau bicara strategi ekspornya ya, Mbak Wamen, ini kan selama sekian lama kita diuntungkan dengan pertumbuhan ekonomi China yang pesat, sehingga mereka banyak sekali mengimpor komoditas alamiah ya, sumber daya alam dari Indonesia. Kita bicara coal, kita bicara CPO juga. Untuk mencapai target pertumbuhan ekspor 7-9%, strategi komoditas atau komoditi ekspor yang akan dikedepankan, diprioritaskan, mungkin juga dibantu proteksi oleh pemerintah Indonesia, oleh Kemendak, itu seperti apa, Mbak Wamen? Jadi yang pertama kita melihat bahwa struktur ekspor kita selama ini seperti apa sih. Jadi kalau kita ngelihat datanya di sektor industri itu mencakup kurang lebih 79,91%. Itu industri, pertambangan 17,21%, sektor pertanian juga berkontribusi kurang lebih 2,8%. Gitu. Dan ini salah satu upaya yang sedang kita prioritaskan juga ekspor yang non migas. Jadi kita punya program di Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, yaitu adalah UMKM bisa ekspor atau UMKM go internasional. Nah, itu beriringan sebetulnya dengan apa yang kita lakukan untuk memperluas pasar melalui perjanjian internasional dan lain-lain. Kita harapkan bahwa UMKM ini bisa kita dorong juga. Dan kita punya target untuk tahun 2025 sampai akhir tahun inilah ya, 2025 itu ada 100 UMKM yang bisa go internasional. Harapannya ini numbersnya bisa melampaui itu gitu, bisa semakin meningkat. Nah, ini juga salah satu hal yang sedang kita upayakan. Namun selebihnya banyak sekali, sebetulnya Indonesia itu sangat kaya ya. We're very rich in resources dan komoditas kita juga sangat amat besar gitu. Nah, tadi ada beberapa contoh yang saya berikan, baik itu dari sektor industrinya sendiri, lalu kemudian ternyata yang cukup sering saya baca dan saya lihat itu alas kaki justru. Ini menarik ya, ternyata kita mempunyai specialty di sini nih gitu. Ada keunikan. Ada keunikan, melainkan komoditas-komoditas lainnya, kopi juga salah satunya. Ini sering sekali saya lihat di beberapa negara kita mengekspor gitu. Jadi intinya yang menjadi kekuatan negara Indonesia saat ini itu harus kita perbanyak ya, kita percepat juga. Lalu kemudian jika dibutuhkan semacam training atau hal-hal edukatif yang kemudian bisa membantu para UMKM dan pemilik industri lainnya untuk bisa tembus di pasar internasional, kita upayakan karena kita punya atas perdagangan, kita punya Indonesia Trade Promotion Center di beberapa wilayah, ITPC di beberapa wilayah. Nah, ini harus kita gaungkan lagi ke depan. Kita sudah di bulan November menjelang akhir tahun, Mbak Wamen.
bagaimana Kementerian Perdagangan persiapannya? Silahkan dibaca untuk beritanya bagi Mbak Wamen. Silahkan. Saya kayaknya harus pakai kacamata. Tidak apa-apa, silakan. Kementerian Perdagangan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok jelang periode libur Nataru. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Perdagangan telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok jelang periode libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam rapat kerja dengan Komisi 6 DPR RI menyebut beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan antara lain koordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah untuk mengendalikan inflasi. Kemendak juga bakal memastikan kecukupan stok dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah Indonesia, serta meningkatkan pemantauan harga melalui sistem pemantauan pasar kebutuhan pokok untuk mendeteksi secara dini adanya indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Harga yang tidak wajar itu kan masih harus ditentukan. Tapi kalau melihat tadi berita yang baru saja disampaikan oleh Mbak Wamen, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Perdagangan, Mbak Wamen, untuk memastikan bahwa terutama bahan pokok ya, karena kan biasanya menjelang akhir tahun banyak festivities, orang beli bahan pokok lebih banyak, harganya biasanya naik lebih banyak. Itu apa yang sudah dilakukan untuk mengantisipasinya? Ya, jadi untuk sementara ini, bukan sementara ya, sudah berjalan setiap hari gitu bahwa pemerintah bersama dengan Bulog selalu berupaya untuk memastikan bahwa komoditas kita khususnya yang ada di pasar itu mencukupi. Apalagi kita tahu sendiri menyambut Natal dan juga Tahun Baru, ini sangat amat penting untuk kita selalu jaga ketersediaan komoditasnya seperti apa. Pasokannya seperti apa dan lain sebagainya. Karena jangan sampai ada kelangkaan di satu wilayah dan wilayah lainnya, akhirnya yang menjadi korban utama adalah masyarakat dalam hal ini. Jadi kita harus selalu menjaga. Lalu kemudian berikutnya kita juga banyak sekali program yang berupaya untuk meningkatkan kualitas pasar, Mas. Kebetulan kemarin saya mewakili Pak Budi Santoso, Pak Menteri yang waktu itu sedang pergi ke Peru mendampingi Bapak Presiden Prabowo. Saya ditugaskan untuk memantau beberapa pasar, salah satunya kemarin di Banjarmasin. Jadi kita ada beberapa inovasi sebetulnya yang ditawarkan oleh Kemendak. Yang pertama adalah alat tertib ukur. Jadi intinya kalau misalnya ada masyarakat yang merasa bahwa ini kok harganya terlalu tinggi atau kelihatannya kok tidak sesuai dengan timbangan yang tadi waktu dengan pedagangnya. Kita punya mesin khusus, kita taruh di luar pasar untuk mereka timbang ulang. Dan ada penjaganya juga, agar kemudian kalau memang betul ada kelainan, nanti bisa diantarkan lagi ke pedagangnya untuk solve isunya gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang kita jaga, lalu kemudian kita juga ingin memastikan bahwa pasar itu dari segi higiennya, ya kebersihannya itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh World Health Organization juga, dengan harapan bahwa perdagangan khususnya di lingkup pasar itu juga sesuai dengan standar-standar yang baik untuk masyarakat juga. Jadi ujung-ujungnya adalah kita mengutamakan kebutuhan rakyat Indonesia. Sering di pengalaman-pengalaman terdahulu, Mbak Roro, ketika ada terjadi kekurangan pasokan kan harga naik, akhirnya Kemendak melakukan operasi pasar. Untuk tahun ini, kira-kira apakah sudah ada antisipasi itu kalau itu terjadi, Mbak? Kalau antisipasi pasti ada, karena kita setiap tahun juga melakukan monitoring dan evaluasi, dan operasi pasar itu betul sekali kita selalu berupaya untuk melakukannya gitu. Apalagi menjelang tadi ada Natal, ada Tahun Baru. Nah ini menjadi fokus utama kita. Kebetulan ini masuk di ranahnya Ditjen, Perdagangan Dalam Negeri. Jadi dan itu lingkupnya cukup besar ya. Menjaga dari Sabang hingga Merauke. Dan kita juga punya kakinya nih di daerah ya kan, di kedinasan di lintas daerah. Nah, intensifikasi untuk kemudian selalu memonitor dan berkomunikasi dengan teman-teman di daerah itu juga sangat amat penting.
Baik, itu tentunya kita harapkan akan bisa berjalan. Dan saya akan bertanya pertanyaan terakhir saya, tapi bukan terkait dengan apa yang menjadi tupoksi Kemendak, tapi bagaimana pengalaman Mbak Wamen sebagai anchor yang mendadak. Apakah happy, apakah ada ketegangan? Ini atau boleh jujur ya? Boleh, harus jujur. Tegang banget, aduh teman-teman di sini ngerjain saya semua. Tegang banget. Tapi pengalaman yang luar biasa, sekarang kita bisa merasakan gimana sih deg-degannya dan preparation yang harus disiapkan sebelum on air. Jadi thank you teman-teman wartawan yang luar biasa. Oke, terima kasih untuk Mbak Wamen. Tadinya saya berpikir saya bertanya itu lebih mudah daripada menjawab. Ternyata bertanya atau membacakan berita juga ada kesulitan tersendiri. Ada deg-degannya juga ternyata. Tapi untuk anchor yang pertama kali muncul atau mendadak anchor, saya bilang bagus sekali. Alhamdulillah, lulus ya Mas ya? Lulus, dan semoga lulusnya juga di dalam menjalankan tugas sebagai Wakil Menteri Perdagangan. Doanya, amin. Mbak Wamen, Mbak Roro, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Mbak. Thank you, selamat pagi. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Zona Bisnis spesial ulang tahun Metro TV ke-24 bersama Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti sebagai anchor yang mendadak tapi berhasil. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV,